Siapa yang tak mengenal Mang Sayidi, seorang pedagang kue gonjing yang biasa mangkal di sekitar lapangan Jangleng yang masuk di Sejati Mulia, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Siapa sangka pula, laki-laki yang sudah menggeluti profesinya selama 22 tahun ini suatu ketika pernah mendapati pembeli wanita misterius menggendong bayi. Kejadiannya terjadi pada petang di malam Jumat. Bahkan uang pemberiannya hingga kini masih ada. Bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia warga Indramayu dan masyarakat Indonesia. Kali ini Studio Pantura akan mengangkat sebuah kisah nyata menimpa seorang laki-laki penjual gonjing yang mendapati pembeli misterius yang konon dipercaya bukan manusia biasa. Ikuti kisahnya. Namun sebelum itu, ada baiknya teman-teman membiasakan menekan tombol subscribe dan bagikan video ini agar tak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jika mengingat kejadian itu, masih ada sepenggal perasaan meremang yang mendirikan bulu roma. Saat itu, pada pertengahan tahun 1998, tak terasa sudah 8 bulan aku menjalani profesi sebagai pedagang kue gonjing. Selain berkeliling, sejak sore aku mangkal di kawasan lapangan Jangleng. Pada malamnya, aku mulai berkeliling kampung. Dan inilah yang aku lakoni setiap hari, hingga sebuah peristiwa ganjil pada petang itu terjadi. Azan maghrib selesai berkumandang. Usai mangkal, aku bersiap-siap keliling di kampung-kampung sekitar. Saat itu, suasana mulai sepi. Sebelumnya masih terlihat sejumlah kendaraan berlalu lalang. Namun lepas maghrib, kuperhatikan tak seorang pun yang melintas. Hanya kendaraan truk terakhir lewat sebelum akhirnya suasana kembali sepi layaknya kuburan. Kondisi saat itu tidak seramai sekarang. Bangunan di Jangleng hanya ada 1 atau 2 buah yang semuanya sudah tutup. Hanya aku saja yang masih berdiam dan bermaksud keliling untuk menghabiskan kue gonjing yang tersisa. Entahlah, alam seolah berhenti. Sinar senja mulai beranjak keperaduannya, lenyap. Hanya lampu-lampu penduduk yang tampak nun jauh di ujung lapangan. Desiri angin sore yang berhembus di kawasan berumput dan sedikit pepohonan itu mulai menampar-nampar tubuhku. Lapangan Jangleng yang tadi hingar oleh keramaian anak muda kini senyap. Hamparan rumput hijaunya nyaris tak terlihat oleh pekat. Gelap alam mulai menyapa. Aku baru saja selesai mencetak sejumlah kue gonjing dan bersiap-siap melanjutkan jualan keliling. Setelah lama mangkal, sesaat sebelum berangkat, entah dari mana datanya, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sebuah sepeda yang berhenti tepat di belakang daganganku, tepatnya di sisi bangku di mana aku duduk. Setelah aku lirik, tampak seorang wanita cantik tengah menggendong bayi menghampiri. Sejenak aku tertegun. Kok ada wanita petang-petang membawa bayi masih berkeliaran di tempat sesunyi ini? Lantas, wanita itu menyodorkan uang kertas 5 ribuan. Mang, gonjingnya 2.000 ya buat anak saya. Oh iya mbak. Suara wanita itu teramat asing terdengar. Aku bisa pastikan jika dia bukan warga terdekat
atau yang biasa kujumpai membeli daganganku. Tanpa pinggir panjang, aku segera mengambil dan membungkus gunjing-gunjing pesanannya. Heran juga sih, masa cuma buat anaknya yang masih bayi membeli gunjing lumayan banyak. Perlu diketahui, membeli gunjing seharga 2.000 adalah jumlah yang lumayan besar saat itu, yakni akan mendapat 2 bungkus gunjing, atau jika sekarang sekitar harga 10 ribuan. Terima kasih ya, Mang. Setelah 2 bungkus gunjing itu aku serahkan, berikut kembaliannya yang 3.000. Timbul keanehan. Ya, aku merasa tak bisa menyentuh secuil pun jari wanita bergaun putih itu, seolah menyentuh angin. Bahkan dengan kecepatan yang sulit kucerna, baik bungkusan gunjing dan kembaliannya dengan cepat berada dalam genggaman si wanita, tanpa sedikit pun menyentuh tanganku. Tidak itu saja, seonggok bayi yang ada di gendongannya seolah tak bergeming atau bergerak sama sekali oleh gerakan ibunya, baik sejak turun dari sepeda hingga kembali mulai menaiki sepeda jengki itu. Ya, bayi itu tak ubahnya boneka, padahal jelas tampak ia tidak tertidur. Ma, apa ada jalan pintas ke selatan? Ada, Mbak, tapi harus melintasi pekarangan kosong. Itu pun jalannya setapak. Memangnya Mbak mau kemana? Ke jembatan gantung? Loh, kok jauh amat? Iya, mau pulang ke Jetut. Awalnya aku heran, kok waktu petang menjelang malam mau-maunya pergi ke Jetut yang notabene adalah hutan kecil jauh dari pemukiman. Setelah tertegun sejenak, aku mulai heran, kenapa wanita itu bela-belain ngotot pulang lewat jalan yang penuh rimbun, semak, dan pepohonan. Jaraknya lumayan jauh dibanding jalan besar yang aku sarankan ke arah timur. Meski kuingatkan, rupanya wanita itu bersikukuh mengambil jalan setapak di bagian selatan. Setelah menggenjot sepeda sambil menggendong anaknya, kasihan juga sih melihat bayinya petang-petang digendong ibunya naik sepeda lagi. Setelah menggenjot sepeda sambil menggendong anaknya itu, tiba-tiba dalam sekejap wanita yang menurutku agak misterius itu tiba-tiba raib dan menghilang dari pandangan. Entahlah, apa iya sebegitu cepatnya ia lenyap dalam sekejap. Saat itu pula bulu kuduku kian meremang begitu kuat. Sebuah keanehan yang menurutku tidak biasa. Sebenarnya sejak tadi aku sudah merasa heran sejak kehadiran wanita cantik itu. Mulai dari keberaniannya menggendong bayi dengan kondisi petang dan senyap, lalu mengambil bungkusan dan uang laksana angin, sampai akhirnya ia lenyap seketika. Salahnya aku saat itu tak sempat melihat kakinya. Dan seketika menyeruak aroma bunga kenanga bercampur kamboja. Dalam heran yang berkecamuk, tiba-tiba aku tersadar jika hari ini adalah malam Jumat Kliwon. Sontak berbagai pikiran dan rasa takut kian membuncah. Kanan kiri suasana masih sepi, seolah aku berada di alam asin. Dengan sedikit panik, segera aku bawa daganganku meninggalkan lokasi. Di benak masih terngiang peristiwa yang baru saja kualami. Hingga entah rasanya, meski sudah jauh dari lokasi, rasa takut belum juga hilang. Bahkan serasa sedikit-sedikit aku seperti kebelet ingin buang air kecil. Meski rupanya hanya perasaanku saja yang galau saat itu.
Setelah kejadian itu dan kuceritakan kepada sejumlah orang, banyak pembeli yang memberondong pertanyaan dan penasaran tentang kejadian nyata yang aku alami. Bahkan terbersit kabar saat itu, bulan-bulan itu, jika sebelumnya terdapat wanita desa sebelah yang meninggal pasca melahirkan, lalu dikuburkan di salah satu sudut hutan Jetut. Sungguh saat teringat peristiwa itu, apalagi saat hari perlahan beranjak petang, serasa bulu kutuku kembali meremang. Akankah aku menjumpainya lagi? Uang kertas 5 ribuan wanita itu masih kusimpan hingga saat ini, di mana sebelumnya aku sudah menandainya dengan spidol agar tidak bercampur dengan uang lain. Mudah-mudahan dagangan gonjingku tetap membawa keberkahan. Banyak yang bilang uang itu hitung-hitung sebagai jimat keberuntungan dan kenang-kenangan dari wanita misterius itu. Wallahu a'lam.